Anda kembali di interupsi, saya tanya ke Mas Najib. Mas Najib, tadi Anda mengatakan bahwa banyak teman-teman yang mengajukan cuti. Sudah ngadu ke kampus juga sulit. Solusinya apa sih dari kampus supaya nggak ada drop out? Saat ini belum ada solusi dari kampus sih. Solusinya itu kita disuruh untuk mencari beasiswa. Oke, saya ke Bang Putra. Bang Putra, apakah mungkin UKT yang sudah terlanjur naik ini dibatalkan? Saya harus sedikit meralat apa yang tadi saya sampaikan ya. Kita DPR RI Komisi 10 bukan minta direvisi Permendikbudnya. Kita tadi sore meminta dicabut. Oke, artinya confirm diminta dibatalkan. Kita minta Permendikbud Ristek nomor 2 tahun 2024 itu dicabut. Ya, karena alasannya angka standar biaya operasional yang ditetapkan tidak memperhitungkan perbedaan konteks dan kebutuhan antara institusi-institusi perguruan tinggi. Jadi ini menimbulkan kekisruhan dan terutamanya local wisdom. Ya, local wisdom dalam hal ini juga kita melihat bagaimana beban yang dihadapi kampus-kampus ini berbeda-beda. Baik itu yang di Pulau Jawa, yang ada di Kalimantan, di Sulawesi dan lain sebagainya. Interupsi. Ini tidak bisa Bang Putra, kenapa nggak sekalian diusulkan juga? Aku senang loh manggil Putra. Kan kampus jadi naikkan UKT karena rektornya nggak bisa berusaha di tempat lain. Nah, karena tadi saya tertarik Mas Billy, pemilihan rektor sekarang terlalu politis. Ya. Suara menteri itu 30%. Ya. Itu kenapa nggak ditinjau juga sama DPR? Suara menteri 30% untuk memilih. Jangan-jangan DPR juga ada suara ya? 35. Hah? 35. 35. Kalau di Kemenak malah Menteri Agamanya yang nunjuk. Oh ya, itu kenapa Kalau nggak di UIN Jakarta. Kalau di UIN ya? Iya. supaya Absolut tuh, absolut. Iya, absolut. Wow. kenapa nggak itu di Ya tentunya kan performance dari setiap universitas itu di perguruan tinggi negeri terutama dilaporkan Menteri Pendidikan kepada kita di Komisi 10. Terutama kalau kita bicara tentang tadi inovasi, bagaimana rektorat, wakil rektor dan lain sebagainya melakukan inovasi, melakukan terobosan, mencari apa istilahnya bisnisnya new revenue stream baru. New revenue stream baru, betul Prof ya? Ya. Uang pemasukan yang baru, tidak membebankan semuanya dengan UKT. Betul. Pertanyaannya apakah memang mereka-mereka yang deadwood atau tidak bisa berkreasi itu mereka adalah orang-orang yang ditunjuk secara politis. Ini kan nggak bisa digebiah uyah dipukul rata seperti itu. Harus dipetakan dong. Yang mana yang dianggap deadwood membebankan pada UKT dan tidak kreatif. Nah, kita bikin modeling. Mungkin modelingnya sekarang Prof dari UNJ atau Prof dari IPB. Lalu Kemendikbud harus bikin modeling kriteria macam apa yang dibutuhkan untuk memimpin sebuah perguruan tinggi. Nah, dalam konteks ini konteks kita mengawasi Mbak Tejo, mengawasi pemerintah, Kemendikbud di dalam hal ini. Nah, tapi kalau bahwa kemudian ada tangan pemerintah yang cawe-cawe 35% di situ, ya tentunya kalau memang itu dirasa mengganggu pemasukan dari universitas, ya itu tentunya akan kita review. Baik, Mas Mungkin Billy. poinnya, iya. Karena Silakan, langsung itu lanjut. tangan pemerintah Betul, ya. iya. Ya. Ya, jadi- Artinya kalau dikatakan menteri punya 35%, ya itu tangan presiden yang masuk 35% di situ. Gitu loh. Itu kan pembantu presiden. yang menarik justru datang dari presiden. Kecuali kalau dikatakan yang di situ adalah tangan DPR 35% menentukan siapa rektor. Ini kan tangan pembantu presiden yang 35% di situ. 35% itu 65% itu milihnya gimana? Itu majelis wali amanat, kemudian perwakilan kampus, yaitu kalau lihat kampanye rektor itu beberapa kampus ngalah-ngalahin kampanye presiden sampai aib lawannya dibuka, diserang kanan kiri, itu sangat politis. Jadi mungkin yang kita harus sepakati di sini framework pemilihan rektor itu harus juga menganalisis kemampuan rektor dalam mengelola bisnis. Sehingga ketika nanti status kampus yang menjadi PTNBH misalnya, dia tahu bagaimana mendatangkan 47% seperti IPB untuk keuangan kampusnya agar tidak membebani UKT mahasiswa. Jadi saya sepakat untuk framework pemilihan rektor itu less politik, more kompetensi. Siapa orang istana yang selama ini merecoki pemilihan rektor? Itu harus dijawab dong. Iya kan? Siapa menurut DPR? Harusnya istana yang menjawab. Siapa Mas Siapa Billy? menurut DPR? Ya kan Kemendikbud, Tapi ada yang cawe-cawe. Pasti ada dong dengan definisi kondisi. cawe itu. Mbak Tejo paling keras. Senang banget berarti itu kan. Iya. Tapi gini, Mbak Anissa sama Bang Aryo, yang bagus adalah gini, karena kita semuanya mau bergotong royong, Mbak Tejo dan teman-teman. Tadi ketika teman-teman BEM se-Indonesia itu sebelum mereka pulang, kita titip ke mereka. Tolong dong teman-teman BEM SI dan yang ada di sini semuanya bikin kajian.
bikin kajian untuk mengidentifikasi masalah umum yang terjadi di perguruan tinggi terkait pembiayaan itu apa menurut mereka. Jadi jangan semuanya top down. Tapi teman-teman BEM setelah demo gitu kan ya, setelah datang ke DPR, setelah ke dan lain sebagainya, tolong bikin kajian karena ini lembaga akademik. Tapi Bikin Bang, kajian, dikasih ketemu rektornya aja enggak ini teman-teman? Iya benar. Ya, bukan artinya kajian itu tidak harus ketemu dengan rektor gitu kan ya. Artinya maksudnya itu salah satu hal yang penting. Tapi bukan berarti tidak bisa melakukan peran mereka kita butuhkan. Sehingga masukan ada juga dari teman-teman mahasiswa. Kita buka dong ruang itu. Ya, gitu. Jadi bukan hanya dari DPR, pemerintah atau dari rektor, tapi mahasiswa juga secara kritis memberikan opsi. Bagaimana nih kita membiayai pendidikan kita? Baik, terakhir ke Prof. Komar. Prof, spesifikasi seperti apa yang dibutuhkan untuk menjadi seorang rektor dalam kondisi seperti ini? Ya, yang utama dia itu kan academic leader. Dia pemimpin akademik, sehingga dia punya kapasitas akademik itu pasti. Tapi ke depan saya kira manajerial di bidang kewirausahaan yang untuk bisa menghidupkan kampus itu juga penting. Bahkan ada pikiran ke depan itu ya sebenarnya untuk kampus itu tidak terlalu penting yang akademiknya. Tapi yang benar-benar manajerial di bidang bisnis untuk bisa membesarkan kampus. Finansialnya ya? Berarti nanti akan Finansialnya. bergeser dong Sehingga pemilihan. yang untuk akademik itu serahkan aja sama wakil rektornya. Nah, Prof, berarti nanti akan ada pergeseran seorang rektor itu tidak perlu gelarnya berderet panjang, Wacana tapi yang sudah ke penting situ. Wacana Wacana sudah ke itu situ. sudah ke situ. Sepakat Ini loh. rektor dan Iya. itu terjadi di luar negeri di mana banyak sekali orang-orang dari sektor swasta ditunjuk menjadi rektor yang kemudian memajukan kampusnya dengan sangat baik. Saya kasih contoh salah satu alma mater tempat saya kuliah di Amerika Serikat itu kampus dengan dana abadi terbesar di dunia gitu. Ukurannya besar sekali dan mereka mampu membayarkan SPP mahasiswanya tanpa perlu ada UKT. Kenapa? Karena rektornya itu mampu berpikir secara finansial gimana nih keuangan kampusnya itu berputar dan bertambah terus. Itu Refli, saya jelaskan ke Anissa mungkin. Gini loh, untuk jadi rektor di Indonesia kan ada politis, ada itu Susah, lebih kan? rumit dari reaktor nuklir. Ya, kalau di Jepara aja nggak jadi ya, Pak. Kalau di reaktor nuklir udah jelas reaksinya cuma dua, reaksi fisi dan fusi. Rektor itu jauh lebih banyak reaksinya. Apa aja, Pak, reaksinya? Oh, tarik menarik istana, tarik menarik. 35% ya tangannya. 35% tarik, gitu loh. Oke. Kita akan melihat seperti apa Nisa ya. Apakah benar tadi Bang Putra mengatakan benar-benar minta untuk dicabut, artinya UKT dibatalkan, Ya. ataukah nanti justru ada tarik ulur lagi nih? Karena bagaimanapun tingkat mereka yang mengenyam pendidikan S1 di Indonesia itu hanya 6%, itu belum termasuk mereka yang drop out. Ya. Kecil sekali untuk menuju Indonesia Emas 2045 tentunya. Mbak Tejo silakan. Closing statement malam di hari ini. statement terakhir saya mencoba berbalik dari yang sebelumnya. Kita coba introspeksi. Jangan-jangan tidak mahal biaya pendidikan, tapi karena orang tua malas berkorban untuk anaknya. Jangan-jangan. Karena di zaman saya kecil dulu banyak orang yang jual sawahnya. Ada teman saya di Samosir jual rumahnya, ada yang jual sapinya. Teman saya di Banyumas sampai nggak ada yang dijual lagi rumahnya, itu jual pintu rumahnya. Anaknya sekarang jadi orang semua. Karena mungkin fair juga biaya pendidikan harus mahal. Skincare mau, tapi untuk biaya pendidikan coba mari kita introspeksi. Bagaimana seorang menjadikan Sandi Uno, menjadikan Erick Thohir, gimana dosen-dosen mereka? Pasti mungkin tetap miskin. Saya kira ini perenungan, saya setuju dengan omongan tadi, tapi jangan-jangan, sorry, kitanya juga nggak mau berkorban untuk pendidikan yang harusnya memang mahal. Baik, terima kasih atas kebersamaan Anda di interupsi pada malam hari ini. Dan memang untuk mencapai Indonesia Emas butuh banyak pengorbanan. Tidak hanya uang tapi juga tenaga. Baik, saya Anissa Dasuki. Saya Aryo Ardi, kita kembali berjumpa pekan depan dengan topik yang lebih menarik lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Thank you, Mas Billy. Thank you, Bang. Thank you.